Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semua. Selamat berjumpa lagi di perkuliahan Hukum Bisnis dan Lingkungan. Hari ini kita menginjak pada pertemuan ke-9. Pada hari ini kita akan bahas tentang etika bisnis terhadap lingkungan. Langsung saja. Apa itu etika? Menurut para ahli etika bisnis yaitu studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Ciri bisnis yang beretika meliputi bisnis harus taat kepada hukum. Aturan pelaku usaha dikatakan menyimpang dari aturan dan hukum bila tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Yang kedua, akuntabilitas pelaku dikatakan tidak menerapkan prinsip akuntabilitas bila pelaku usaha tidak menerapkan prinsip-prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab yang meliputi tahapan perencanaan, produksi, pemasaran, penjualan, dan pelayanan purna jual. Yang ketiga, responsibilitas. Responsibilitas adalah suatu sikap bertanggung jawab atas suatu kerugian yang dikeluhkan konsumen atau yang didesakkan oleh masyarakat tentang suatu penyimpangan. Yang keempat adalah transparansi apabila mereka memberikan informasi secara proporsional dan efektif. Itu adalah ciri bisnis yang beretika. Yang kelima, kejujuran. Ada suatu nilai di mana pelaku usaha mengatakan sesuatu dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang dipalsukan atau disembunyikan. Yang keenam, independensi, artinya mandiri, tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang ketujuh, empati bisnis. Yang berempati berarti bisnis yang bisa memperlakukan pihak lain sebagaimana dirinya mau diperlakukan. Ini selaras dengan ajaran The Golden Rule. Itu adalah etika yang harus dijalankan oleh seorang pebisnis pada kondisi hari ini. Selanjutnya tentang lingkungan bisnis. Ada dua lingkungan bisnis di sini, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari SDM yang ada di perusahaan tentunya, kemudian karyawan SDM yang ada di perusahaan yang mempengaruhi kinerja bisnis, ada karyawan, ada tenaga ahli manajemen, ada pemegang saham stakeholders, ada modal, ada peralatan fisik, dana, mesin, dan informasi. Kemudian ada yang kedua, lingkungan eksternal. Dari lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan bisnis yang mempengaruhi perilaku etika. Ada beberapa hal yang menyangkut tentang lingkungan bisnis yang mempengaruhi perilaku etika, antara lain budaya organisasi, ekonomi lokal, dan reputasi perusahaan dalam komunitas. Tentu ini sangat penting ya untuk sebuah perusahaan di dalam lingkungan bisnis berhubungan dengan etika. Perkembangan dalam etika bisnis di sini dilihat ada beberapa fase ya. Dahulu di bawah tahun 60-an, kemudian ada peralihan tahun 60-an. Kemudian etika bisnis itu sendiri dikembangkan dan mulai dikampanyekan di Amerika Serikat pada tahun 70-an ya. Kemudian hari ini meluas, tahun 80-an meluas etika bisnis ini ke Eropa, dan hari ini etika bisnis menjadi fenomena global. Jadi nggak ada hari ini perusahaan berbisnis tanpa etika, ya. Harus beretika. Peraturan-peraturan yang mendasari etika bisnis di Indonesia sendiri di sini ada beberapa. Ada ISO 2006, Guidance Standard on Social Responsibility, kemudian Undang-Undang Dasar tahun 45 tentunya. Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 3 tahun 97, Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2003, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.
Itu peraturan yang mendasari ketika dalam bisnis ya. Misalnya kalau di undang-undang ada pasal 33 yang mengatakan bahwa semua sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Itu adalah mungkin salah satu strategi bisnis supaya orang-orang tidak memonopoli ya, tapi negara menengahi atau menguasai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak lingkungan dan pembatasan hutan. Menurut William T. Blackstone, lingkungan yang nyaman bukanlah sesuatu yang kita semua inginkan, melainkan sesuatu yang dimana kita berkewajiban untuk memungkinkan kita semua memilikinya. Utilitarianisme dan pengendalian parsial. Pendekatan utilitarian menyatakan bahwa seseorang perlu berusaha menghindari polusi karena dia juga tidak ingin merugikan kesejahteraan masyarakat. Artinya perusahaan pada saat berbisnis dia harus memperhatikan dampak polusi yang ditimbulkannya. Artinya dia harus benar-benar mereduksi dengan sebaik mungkin, dengan sekecil mungkin tidak terjadinya polusi. Dan perusahaan harusnya juga berpikir bahwa biaya pribadi dan biaya sosial perusahaan ini akan makin besar ketika dia tidak memperhatikan tidak beretika dalam bisnisnya ya. Ketika suatu perusahaan mencemari lingkungan misalnya, maka biaya pribadi, biaya sosial, itu biaya pribadi menjadi lebih kecil dibanding biaya sosial totalnya ya. Dikarenakan alokasi sumber daya di pasar-pasar tidak memperhitungkan semua biaya secara optimal. Apabila biaya eksternal tidak dihitung oleh produsen, maka mereka cenderung mengabaikannya dan tidak berusaha meminimalkannya. Dasar proses produksi sebuah komoditas membebankan biaya eksternal pada pihak ketiga, maka barang-barang tidak lagi didistribusikan secara efisien kepada konsumen. Jadi akibatnya ketika sudah terjadi pencemaran misalnya, maka produsen ini akan mengeluarkan biaya lebih besar. Ya, dibanding kalau dia misalnya mengeluarkan biaya sosial untuk mengatasi pencemaran tadi ya. Penyelesaian tugas-tugas ini tugas-tugas perusahaan. Penyelesaian untuk masalah biaya eksternal jika menurut utilitarian yang dapat dengan memasukkan biaya produksi atau pencemaran ke dalam perhitungan, sehingga biaya-biaya ini ditanggung oleh produsen dan diperhitungkan untuk menentukan harga komoditas mereka. Jadi perusahaan bisa memasukkan biaya eksternal ini ke dalam harga produk yang mereka luncurkan, gitu ya. Muncul keadilan dengan adanya pandangan keadilan atau retributif dan keadilan kompensatif, maka muncul biaya pengendalian polusi harus ditanggung oleh pihak yang menyebabkan polusi ya, dan memperoleh keuntungan darinya, serta keuntungan pengendalian polusi wajib diberikan kepada pihak-pihak yang menanggung biaya eksternal polusi. Thomas Klein memberikan ringkasan prosedur analisis antara biaya versus keuntungan dengan mengidentifikasi biaya dan keuntungan, mengevaluasi biaya dan keuntungan, dan menambahkan biaya dan keuntungan. Contoh kasus etika konservasi sumber daya yang bisa habis. Konservasi sebagian besar mengacu pada masa depan, kebutuhan untuk membatasi konsumsi saat ini agar cukup untuk besok. Konservasi lebih tepat diterapkan pada masalah-masalah penyusutan sumber daya dibanding dengan polusi. Misalnya ada pertambangan di Papua Nugini, salah satu contoh terjadinya pembuangan limbah pertambangan yang tidak bertanggung jawab. BHP Giliten pemegang 52% saham di pertambangan Okipedi yang di Papua ini ditutup 13.000 warga desa yang merasa dirugikan atas bencana lingkungan di sekitar pertambangan. Karena sejumlah kelompok etnis kecil tergantung pada jasa ekosistem lokal untuk makanan, bahan bakar, perumahan, namun malah ekosistemnya tercemar oleh tiling dan batuan sisa dari pertambangan skala besar. Nah, ini adalah contoh kasus ketika sudah terjadi pencemaran, sudah terjadi polusi atau sudah terjadi bencana akibat penanggulangan limbah yang salah atau tidak ditanggung lagi oleh perusahaan. Dampaknya adalah seperti ini. Ini perusahaan ini bisa tutup gara-gara demo 13.000 warga ini, gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan oleh
para pengusaha bahwasanya jangan mengabaikan etika dalam berbisnis ya, khususnya tentang lingkungan. Ya. Ini akan saya skip. Lingkungan hidup. Apa itu lingkungan hidup? Pemahaman lingkungan hidup sebagai ruang atau tempat pemukiman dilihat dari istilah Yunani-nya, yaitu oikos yang berarti tempat tinggal atau rumah. Hari ini perusahaan tentu ada di lingkungan hidup ya. Maka dari itu usaha yang dijalankan harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Lingkungan tempat perusahaan itu menjalankan usahanya. Situasi konkret alam dan lingkungan hidup dewasa ini. Masalah yang sekarang sedang banyak disoroti adalah masalah pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran adalah keadaan di mana terjadinya perubahan kondisi total lingkungan, tanah, udara, air yang tidak menguntungkan, merusak dan merugikan kehidupan manusia, binatang dan tumbuhan disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing seperti sampah kota, sampah industri, sisa-sisa biosida dan lain-lain. Sebagai akibat dari perbuatan manusia sehingga mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula ya, atau rusak. Pencemaran yang terjadi saat ini yang sudah lazim bahkan kritis ya. Ini adalah mungkin pada saat ini ada pencemaran lain di luar 5 hal ini. Yang pertama adalah pencemaran udara. Tentu ini jelas ya, perusahaan yang mengeluarkan emisi karbon yang besar ini bisa menyebabkan pencemaran udara. Yang kedua ada air laut. Tentu banyak pengusaha yang membuang limbah ke sungai. Nanti sungai ini membawa limbah tersebut tentu ke laut. Gitu. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Tentu ya, ketika limbah dibuang di tanah, juga ya tanah akan cemar. Dampaknya adalah misalnya ke sumur-sumur warga, sumur-sumur air bersih menjadi rusak airnya, kualitas airnya. Kemudian air tawar di sini maksudnya adalah sungai, ya, danau mungkin jadi rusak karena digunakan oleh pengusaha dalam pembuangan limbah. Ini terjadi di kita misalnya seperti di Bandung. Dulu Citarum itu banyak perusahaan yang membuang limbahnya ke Citarum sehingga sungai Citarum itu sangat rusak, kotor, tidak lagi ramah lingkungan ya. Ikan tidak ada, air berbau, dan isinya sungai itu hanya sampah. Sehingga itu TNI turun tangan waktu itu melakukan penertiban untuk pengusaha-pengusaha yang membuang limbahnya ke sungai ya, waktu itu ditutup ya. Dan mereka wajib melakukan pengolahan limbah. Tinjauan kritis etis. Etika alam atau lingkungan hidup merupakan salah satu bidang etika yang meletakkan fondasinya pada alam. Alam merupakan tempat tinggal atau rumah oikos bagi semua organisme. Maka dari itu antara alam dan semua organisme itu ada hubungan timbal balik. Bukan hanya alam itu berguna bagi hidup manusia, tapi bagaimana juga manusia itu memberikan perhatian dengan memelihara dan menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Karena itu etika alam lingkungan hidup ini berbicara tentang relasi di antara organisme, alam, dan keseimbangannya. Etika alam ini menempatkan pertama-tama bahwa alam merupakan sumber nilai dalam dan bagi manusia. Pandangan etika yang egosentris. Etika ini berakar dari dalam tuntutan manusia untuk memelihara dan mengembangkan kehidupan pribadinya. Etika ini melandaskan bahwa apa yang baik serta bermanfaat bagi individu dengan sendirinya akan juga bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kita memandang bahwa kalau itu memang baik untuk kita, berarti juga orang lain baik juga untuk orang lain, ya kan? Kalau kita hari ini mandi dengan air bersih, itu merasa nyaman, berarti orang lain pun, warga lain pun akan merasakan hal serupa. Maka dari itu kita harus bisa menjaga sebaik-baiknya agar kualitas air di rumah kita tetap baik. Ada pandangan etika yang ekosentris. Etika ini berfondasi pada kosmos dan kesatuan alam yang teratur dan saling bergantung.
Dan semua yang ada di dalam alam mempunyai nilai yang intrinsik, yaitu bernilai dalam dan demi dirinya sendiri, lepas dari keutuhan dan pencahayaan manusia. Tetapi oleh beberapa filsuf lingkungan hal ini dipertanyakan, sebab bagi mereka hanya manusia saja yang punya nilai intrinsik. Jadi artinya nilai intrinsik itu bukan berarti kita memandang dari sisi kita sebagai human, sebagai manusia, tapi juga kita lihat bahwa yang ada di alam ini ada makhluk lain selain manusia, ada itu bisa binatang, ada tumbuhan. Maka kita tidak bisa egois hanya memikirkan diri sendiri atau manusia, memikirkan manusia saja, tapi makhluk lain pun kan sama, mereka pun ingin hidup nyaman. Artinya ketika misalnya ekosistem ikan di dalam airnya rusak, mereka akan mati, gitu ya, mereka akan tersiksa. Maka kita juga harus berpikir sampai ke sana. Gangguan ekosistem akibat tekanan penduduk, memanfaatkan sumber air yang belum terkoordinasi dengan baik, menurunnya tingkat ekosistem, diversitas flora akibat gangguan aktivitas manusia di hutan, pencurian satwa liar, pengambilan kayu bakar, dan kebakaran hutan. Ini adalah ketika di sebuah wilayah terjadi lonjakan penduduk, maka akan sangat rentan terhadap rusaknya alam. Ya. Rusaknya alam misalnya adalah tentu adanya pembukaan lahan, pembakaran hutan, misalnya dengan pembakaran hutan, dengan penebangan kayu dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang sangat mungkin terjadi pada saat memang jumlah penduduk melonjak secara signifikan. Ya. Berarti kenaikan jumlah penduduk harus juga diperhatikan, karena semakin besar penduduk di suatu wilayah, maka potensi wilayah itu akan semakin juga rentan terjadi kerusakan. Ya. Masalah perubahan penggunaan lahan ini juga adalah hal-hal yang terjadi di lingkungan kita, khususnya di Indonesia. Beberapa lahan yang semula digunakan oleh pertanian, yang semula digunakan untuk penghijauan, kemudian dirusak karena digunakan oleh pengusaha untuk misalnya menjadi pabrik, menjadi kawasan wisata atau kawasan tambang misalnya. Jadi itu akan sangat merusak. Ya. Akibatnya adalah hutan-hutan yang menyerap air itu menjadi hilang, ya, daya serapnya. Akibatnya adalah ketika hujan besar terjadi longsor, dan yang paling kita masih ingat kejadian terbaru tahun 2025, yaitu adanya banjir bandang di wilayah Sumatera. Ya. Ini adalah dampak dari masalah ini. Ini dia, kita bisa lihat fenomenanya, teman-teman sekalian, bagaimana akibat pengerusakan lahan dan perusahaan yang berambisi, terlalu ambisi materi, yang melupakan etika dia terhadap alam, dan inilah dampak yang diakibatkannya. Banjir bandang, longsor, ya, berapa ribu jiwa. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Harusnya perusahaan yang tadi itu yang melakukan hal tersebut bertanggung jawab. Ini kita tentu masih ingat, ya, kejadian Lapindo Brantas, ya, tahun 2006 ketika di Sidoarjo sebuah ambisius perusahaan pemboran gas, akibatnya adalah dia membor dengan tanpa perhitungan sampai akhirnya si hasil pengeborannya mengeluarkan lumpur itu akhirnya menenggelamkan kota, ya, kecamatan, desa, berapa puluh rumah yang di sana terkubur akibat dari bisnis yang tidak diperhatikan. Ini masih yang tadi dibahas, ya, adalah contoh kerusakan lingkungan akibat etika bisnis yang buruk. Tahun 2025 di Aceh, Sumatera,
ya di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat pada bulan November ya, diawali dari bulan November, 25 November ya. Kejadian tersebut disebabkan oleh cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari. Kemudian bencana menyebabkan kerusakan rumah, fasilitas umum dan dengan ratusan korban jiwa. Berdasarkan data Badan Nasional waktu itu BNPB hingga tanggal 30 November nilai jumlah korban meninggal mencapai 440 orang, 402 orang lainnya dinyatakan hilang. Dan mungkin yang terakhir datanya sudah lebih dari ini lagi ya, lebih aktif lagi. Tapi alih-alih ini karena misalnya hujan yang terus-menerus, sebenarnya bukan karena hujan, tapi tadi ya karena lahan hutan yang semula untuk menyerap air hilang, ditebang pohon-pohonnya oleh pengusaha-pengusaha yang tidak bertanggung jawab, yang tidak beretika, gitu ya. Dan dampaknya adalah seperti ini. Nah, di samping itu tentu sebagai pemerhati lingkungan, maka perusahaan wajib peduli lingkungan. Salah satu yang mungkin ada sisi positif untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran perusahaan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan adalah dengan dilaksanakannya misalnya perusahaan peduli lingkungan ya, dengan adanya Indonesia Green Award untuk green environment misalnya. Nah, ini seperti misalnya yang dilakukan oleh perusahaan Aqua Danone, di mana pemimpin Danone Aqua ini punya salah satu kegiatan yang dia lakukan, yaitu pengelolaan sumber daya air berkelanjutan melalui investasi sosial dan perlindungan alam dalam berbagai program pelibatan dan pengembangan masyarakat. Ini contoh bagusnya. Juga contohnya ya, ini adalah ajang peduli lingkungan juga, ini yang terbaru tahun 2024 misalnya dilaksanakan Indonesia Corporate Sustainability Award. Ini tanggal 21 November 2024 misalnya dilaksanakan adalah supaya perusahaan itu peduli dan benar-benar melaksanakan program pelestarian lingkungan ya. Jadi bisnisnya harus beretika terhadap masyarakat sekitar dan terhadap lingkungan. Ini adalah 11 kategori yang kemarin dilombakan ya di tahun 2024 itu. Ada praktek terbaik dalam bidang lingkungan, kepedulian terhadap masyarakat, tata kelola perusahaan yang baik, inovasi hijau untuk bumi, penggunaan energi bersih dan hemat energi, lalu pengelolaan sampah dan limbah, pemberdayaan ekonomi warga sekitar, keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, laporan kebajikan, transparansi data perusahaan, kepemimpinan perusahaan yang peduli lingkungan, dampak positif jangka panjang bagi masyarakat. Solusi pemecahan dampak negatif akan kerusakan lingkungan. Jadi ini adalah beberapa solusi yang bisa kita buat dalam hal mengatasi kerusakan lingkungan. Pertama adalah pemahaman dasar bahwa lingkungan adalah tanggung jawab bersama manusia. Bahwa dasarnya kita harus paham lingkungan ini bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita, tanggung jawab perusahaan juga. Karena kita perusahaan ada di dalam sebuah lingkungan, berhadapan dengan semua organisme di dalam alam, dan alam itu sendiri manusia seharusnya mengambil sikap dan tindakan yang baik dan bertanggung jawab. Ya. Yang kedua, membentuk kerjasama global. Ya, kita harus bekerja sama dengan pihak luar dalam hal penyelenggaraan, misalnya pengembangan sebuah solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan, misalnya untuk meningkatkan penghijauan hutan, penghijauan lingkungan. Ya. Jadi dengan kerjasama biasanya itu lebih cepat terwujud untuk lingkungan yang bersih, lingkungan yang baik, lingkungan yang sustainable. Ya. Yang ketiga adalah perlindungan lingkungan hidup melalui hukum. Nah ini juga, jika memang ada perusahaan yang sulit untuk diberitahukan dan tetap melanggar, maka hukum di sini berbicara. Ya.
ada konsekuensi hukumnya. Yang keempat, pembinaan sikap dan gaya hidup. Tentu juga ini adalah solusi yang lebih bagus untuk mencegah kerusakan lingkungan, sikap dan gaya hidup yang bagaimana kita mulai peduli pada lingkungan. Misal ketika belanja ke pasar atau ke supermarket, minimarket, tidak lagi menggunakan kantong yang memang susah terurai, misalnya tidak menggunakan kantong plastik, tapi bisa jadi menggunakan kantong lain atau tote bag yang sifatnya sustainable. Baik, mungkin itu untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan berikutnya.